Hari yang kita nanti kini telah tiba juga. Setelah ending pada Loki episode 5 kemarin, membuat kita bertanya mengenai siapa dalang di balik TVA dan seseorang yang berada di balik kastil. Sementara itu, para fans berhasil ditipu oleh mid-season sneak peek yang sempat dirilis oleh Marvel beberapa minggu lalu dengan memperlihatkan varian Loki berada di sebuah singgasana. Dan inilah yang menyebabkan para fans berteori jika di balik kastil itu adalah varian Loki. Sebuah trik yang bagus dari Marvel. So, mari kita bahas Loki episode 6 ini. Buat yang ingin membantu gua, bisa berdonasi di Saweria gua yang ada di deskripsi video. Terima kasih. Sebelum memulai, gua ingatkan jika di video ini akan berisi spoiler. Jadi buat kalian yang belum menonton serial Loki episode 6 ini, silahkan tinggalkan video ini. Atau kalau kalian gak masuk dengan spoiler, baiklah. Loki episode ke-6 dibuka dengan sangat berbeda pada intro Marvel yang diiringi dengan kata-kata yang telah terjadi dan berlalu di jagat universe Marvel. Dan diantaranya adalah Wakanda Forever dari Black Panther dan kata-kata I can do this all day dari Captain America. You wouldn't have heard of me. Let me put you on hold. Dance off, bro. He's a friend from work. I can do this all day. Ketika Loki dan Sylvie telah berhasil menaklukkan Elliot, sekaligus membuat mereka berhasil masuk ke kastil tempat suspek yang selama ini mereka cari. Ketika memasuki kastil tersebut dan bak film horor tiba-tiba Miss Minute membuat gua kaget dengan kedatangannya yang tiba-tiba. Dan pada akhirnya kita dapat melihat siapa di balik TVA dan dia bukanlah Kang the Conqueror, melainkan varian baik dari Kang the Conqueror atau disebut dengan He Who Remains oleh Miss Minute. Dalam komik Marvel, He Who Remains merupakan direktur terakhir dari Time Variance Authority di Benteng Akhir Waktu, realitas terakhir dari multiverse. Lalu di sisi lain, Mobius menghampiri Renslayer namun Renslayer dapat kabur. Dan kemanakah Renslayer ini akan muncul kembali? Seperti yang kalian tahu jika Renslayer adalah kekasih dari Kang the Conqueror. Jika dalam komik, jadi kemungkinan yang akan terjadi adalah Renslayer akan bepergian di berbagai universe dengan tempet yang dibawanya yang nantinya akan mempertemukan dirinya dengan Kang the Conqueror. Dan hal itulah yang kemungkinan akan terjadi jika Marvel mengambil cerita dari origin story dalam komik. Dalam episode Loki terakhir ini, kita juga mengetahui jika Renslayer adalah manusia bumi biasa yang pernah bekerja sebagai guru di Ohio pada tahun 2018 lalu. Karena penjelajahan waktu yang dilakukan oleh Hunter B-15 guna memberitahu anggota TVA yang lain bahwa mereka semua mempunyai kehidupan di bumi. He Who Remains menawarkan dua pilihan kepada Loki. Yang pertama, membiarkan varian Kang yang baik ini hidup dan timeline akan baik-baik saja. Atau kedua, membunuh He Who Remains namun multiverse akan semakin parah dan varian lain dari versi dirinya yang jahat akan datang. Dan yang dimaksud adalah, you know lah, salah satunya adalah Kang the Conqueror dan Immortus yang paling overpower dari varian Kang the Conqueror ini. Ada pertikaian sengit antara Loki dan Lady Loki karena mereka memiliki rencana dan pendapat yang berbeda. Setelah akhirnya Lady Loki membuang Loki ke kantor TVA dan Lady Loki berhasil membunuh He Who Remains. Dan menurut gua, disinilah alasan mengapa TVA yang dikendalikan oleh varian Kang atau He Who Remains ini bersikeras untuk menangkap varian Loki. Karena He Who Remains telah mengetahui jika dirinya akan dibunuh oleh Loki. Dan satu-satunya cara adalah menangkap mereka semua sehingga mencegah hal tersebut terjadi padanya atau malah sebaliknya. He Who Remains memiliki rencana yang jahat. Di dalam kantor TVA, Loki bertemu dengan Mobius dan Hunter B-15 dan menceritakan apa yang sebenarnya yang melatar belakangi banyaknya cabang dalam garis waktu. Namun Mobius tidak mengenali Loki. Kemudian Loki melihat patung yang semulanya adalah patung Timekeepers kini berubah menjadi patung Kang the Conqueror. Dan alasan Mobius dan Hunter B-15 tidak mengenali Loki, kemungkinan Loki jatuh di timeline yang berbeda yang diperkuat dengan berubahnya patung Timekeepers menjadi Kang the Conqueror yang merupakan pemimpin sekaligus yang mengendalikan timeline. Dan disinilah awal kerumitan fase 4 MCU yang terjadi karena multiverse yang diperbuat oleh Lady Loki dan munculnya Kang the Conqueror serta varian lain dari dirinya yang akan menjadi villain utama di MCU fase 4. Sebenarnya Kang the Conqueror tidak memiliki kekuatan apapun, tapi ia memiliki kecerdasan dan teknologi yang dibuatnya serta dia juga telah menjelajahi berbagai timeline dan universe membuat Kang the Conqueror lebih superior ketimbang Thanos. Karena multiverse telah terjadi, bukan tidak mungkin jika Spider-Man No Way Home akan melibatkan para Spider-Man terdahulu seperti Tobey Maguire, Andrew Garfield, dan Tom Holland akan berada dalam satu project film yang sama, yaitu Spider-Man No Way Home yang juga masuk ke dalam timeline MCU fase 4 ini. Kita tunggu saja. Doctor Strange in the Multiverse of Madness juga akan ambil alih dalam multiverse yang terjadi dalam serial Loki ini. Sementara untuk film Ant-Man and the Wasp, Quantumania sudah dikonfirmasi jika Jonathan Mayer yang berperan sebagai He Who Remains dalam serial Loki ini akan menjadi Kang the Conqueror dalam film tersebut. Telah terkonfirmasi juga dalam mid-credit scene jika Loki akan ada season keduanya. Mari kita tunggu. Dan ya, itu dia penjelasan
Loki sejauh yang gua tahu. Buat kalian yang ingin mencari breakdown, easter egg atau teori tentang serial Loki ini, bisa tonton video dari New Rockstars, Heavy Spoiler, dan The Canadian Lad, atau channel ini yang membahas lebih detail ada Breakdown Channel Universe dan Crimex. Gua ingatkan buat yang ingin membantu gua bisa langsung cek link Saweria gua yang ada di deskripsi video. Terima kasih. Bagi kalian yang memiliki teori atau menemukan detail dan easter egg, bisa kalian berikan di kolom komentar di bawah. Sekian video gua, terima kasih yang sudah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada salah kata, tetap jaga kesehatan. Selalu pakai masker kalau keluar rumah, tetap jaga jarak, cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Sampai jumpa di lain video. Terima kasih dan jangan lupa bertobat.